Boleh kenyataannya leluhure wis padha bali menginginkan cita-cita kembali kayak kejayaan Majapahit kan. Tapi ndak harus Prabu Brawijaya muncul kembali, tidak. Ya jarane gur salin casing. Nggih, nggih, nggih. Boleh apa iki kan wis diarani zaman akhir ya, Le. Nggih, Pak. Sing tak omongne winginane kan zaman Brontoyuda. Perang. Nah nek ten gene pewayangane nek wonten Brontoyuda mesti kan timbul pare kesit Mbah Benjing niki. Ya kudune ya Brontoyudane dhisik. Lah lek Brontoyuda otomatis adile engko ya boleh engko kan wis balik nang zaman Jawa Dipa neh, Le. Ya mangkane kan tembung Bali iki ya kan kode alam ya, Le. Mangkane sing diarani balik Bali Jawa. Zaman itu akan terulang tahun 2022. Kalau ditarik ke belakang sampai 2015 ya. 2014, 13 ini persis seperti pada masa awal Majapahit. Jadi situasi politiknya persis pada awal Majapahit. Jadi Bapak Presiden yang sekarang ini, Bapak Joko Widodo ya, itu figurnya sama dengan Raden Wijaya atau Sanggarama Wijaya. 700 tahun pertama, 700 tahun kedua, 700 tahun ketiga. Dan ini adalah abad ke-21, tahun ke-21. Makanya menjelang tanggal 2 bulan 2 2022 ada sinkronisasi antara fisik dan non-fisik. Tahun 2020 ketika seluruh dunia dilanda pandemi, banyak sekali manusia-manusia yang mengalami fenomena kebangkitan spiritual. Bahkan ada yang sampai ke tahap mendapatkan pencerahan atau enlightenment. Pokoknya, apapun peristiwa yang membawa manusia terjatuh ke titik terendahnya bisa mengakibatkan terjadinya kebangkitan spiritual dalam diri manusia itu. Tapi, ada juga loh kebangkitan spiritual yang sengaja dibuka oleh orang lain. Misalnya, kalian pernah bertemu dengan seorang guru spiritual yang kemudian menyelaraskan energi kundalini dalam tubuh. Dengan penyelarasan yang dilakukan oleh seorang guru spiritual yang berpengalaman, lalu ditambah dengan meditasi secara rutin, energi kundalini ini perlahan-lahan akan naik ke atas dan mulai bertumbuh welas asihnya. Di fase inilah mulai bermunculan romo-romo, leluhur yang terdahulu, dan beo-beo, binatang yang berbicara, untuk menyampaikan pesan ke Satrio Piningit. Dalam hal ini, proses keseimbangan dalam kehidupan antara manusia, leluhur dan binatang bisa menjaga kelangsungan hidup. Dalam tulisan berupa karya warisan leluhur dari kitab yang ada ataupun dalam tulisan prasatri, sebagai bekal penguat kita sebagai generasi muda, yang dituntut untuk meneruskan cita-cita para leluhur. Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dalam kisah pewayangan Jawa dan juga kisah-kisah klasik dari India kuno, kita tentu pernah menemukan kisah Mahabharata disebut sebagai Perang Baratayuda atau Perang Kurusetra. Dikisahkan, Pandawa adalah 5 bersaudara pria yang seumur hidupnya selalu ditindas oleh Kurawa yang iri dengki dengan Pandawa. Kurawa takut Pandawa bisa merebut tahta kekuasaan mereka di negeri Hastinapura. Karenanya, Kurawa selalu berusaha untuk menyingkirkan, bahkan membunuh Pandawa. Kurawa berhasil merebut apapun milik Pandawa, termasuk negeri Amerta yang telah susah payah dibangun oleh Pandawa. Kurawa bahkan berhasil menipu Pandawa agar Pandawa pergi dari negeri Hastinapura dan menjalani hukuman pengasingan selama belasan tahun. Ketika hukuman berakhir dan Pandawa kembali ke negeri Hastinapura, Kurawa menolak untuk menyerahkan kembali negeri Amarta dan terjadilah Perang Baratayuda. Pandawa yang baik melawan Kurawa yang jahat dan licik. Kisah peperangan ini menjadi fenomenal dan tak lekang oleh waktu.
Belakangan kisah Mahabharata dan Perang Baratayuda ini mulai menarik perhatian para ilmuwan. Beberapa ilmuwan mulai berpendapat bahwa kisah Mahabharata dan Perang Baratayuda bukanlah kisah mitologi belaka, melainkan benar-benar terjadi dan layak untuk diteliti jejak-jejak sejarahnya. Pada dasarnya, Allah itu menghendaki kebaikan. Manusia juga menghendaki kebaikan. Ketika ada lempeng yang bergerak atau kemudian disebut dengan gempa bumi, itu pun sebenarnya penyesuaian alam. Tapi itu sunatullah, itu sunatullah. Karena di situ Rasulullah yang berperan untuk syafaat dan sebagainya. Namun di aspek di dunia fisik, dunia materi, ketika ada goro-goro seperti ini, maka disinilah SP yang berperan gitu loh. Jadi kami dari tim Raja Wali mengingatkan bahwasanya fitnah yang beredar saat ini merupakan bagian dari goro-goro itu. Masih ingatkah di dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, orang-orang ribut ramai mencari, tapi yang tersisa adalah gagak berkoar di dahan yang mati. Tidakkah kalian menyadari dan mengakui bahwa tanpa petunjuk, tanpa bimbingan langsung dari Imam Mahdi, tidak bisa untuk membuka, memahami isi serat tersebut? Apa ya Imam Mahdi? Bagaimana tentang pasukannya? Mahdi. Imam Al-Mahdi itu gelar, Bang. Artinya orang yang diberikan petunjuk. Maka tentara Al-Mahdi disebut Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin. Itu satu nama. Jadi namanya ada beberapa nama, ya. Al-Mahdiyin artinya orang-orang yang juga mewarisi metodologis Al-Mahdi. Seperti itu. Dan dia tidak mungkin sendiri. Dia pasti berjamaah. Tapi Allah masih sembunyikan mereka. Di mana hanya Allah yang tahu. Jadi nanti itu cuma ada dua golongan. Kelompok Al-Mahdiyin, di luar itu pasti kelompok Dajjal. Nggak ada lagi. Pasti. Itu penjirannya ada di kolbu. Karena ini perangnya sudah perang iman. Dajjal itu bukan perang fisik. Fisik itu cuma salah satu peran dalam perang akhir zaman. Tanggal 22 Februari 2022 akan menjadi tonggak bagi perubahan zaman dengan ditandai munculnya dua kekuatan besar, yaitu kekuatannya Khalifah akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, dan kekuatannya Al-Masih Ad-Dajjal. Jika kemudian dua kekuatan itu telah muncul di alam nyata kehidupan manusia, maka itulah saatnya terjadi penyaringan besar-besaran umat manusia di dunia. Dan ketahuilah pula bagi dirimu, wahai sang penyair, bahwa Al-Masih Ad-Dajjal akan muncul kemudian saat memasuki era kehidupan Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam. Sebab sudah ketentuan Tuhan bahwa tiada manusia yang sesakti apapun yang akan mampu membunuhnya, kecuali Al-Masih Ad-Dajjal itu hanya akan terbunuh oleh Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam. Jika kita melihat sepintas tentang angka tersebut, maka akan terlihat di tanggal, bulan, dan tahun tersebut mempunyai angka yang cantik dan sebuah angka yang unik. Di tahun inilah, insya Allah bertepatan dengan adanya perubahan zaman. Kemudian jika kita kaitkan di bulan Februari ini, bertepatan juga dengan bulan Rajab di tahun Hijriah, yang merupakan salah satu bulan yang istimewa. Karena di bulan Rajab inilah Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah yang Maha Kuasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, menghadap dan bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini telah terjadi sebuah perang, yaitu antara negara Rusia dan negara Ukraina.
Kemudian bagi kita semuanya, harus bisa lebih hati-hati dan waspada. Karena semua permasalahan yang sedang terjadi, semuanya masih akan terlihat samar. Mana yang sesungguhnya baik dan mana yang sesungguhnya buruk. Hingga nanti saat kemunculannya tiba. Kemunculan Sang Satrio Piningit, kemunculan Sang Kinasi, kemunculan Sang Ratu Adil, kemunculan Sang Imam Al-Mahdi. Pada hari Kamis 24 Februari lalu, Rusia telah melakukan penyerangan terhadap Ukraina dan ini diakui Vladimir Putin sebagai operasi militer khusus. Vladimir Putin beralasan operasi militer khusus ini diluncurkan karena kelompok-kelompok separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk meminta tolong kepada Rusia untuk melakukan stabilitas keamanan di sana dan melindungi mereka dari rezim Ukraina. Dunia internasional lantas menuduh Rusia akan menginvasi Ukraina. Apakah tuduhan ini benar? Apakah konflik Ukraina-Rusia ini akan berkembang menjadi perang dunia ketiga? Ataukah perang Ukraina-Rusia ini hanyalah awal dari penataan ulang dunia? Benarkah dunia ini sedang ditata untuk menyongsong era baru dan ini diawali dengan perlawanan Putin terhadap dominasi kapitalisme barat? Sebenarnya, sebelum operasi militer khusus diluncurkan, Vladimir Putin sudah sempat melakukan pidato terkait rencananya. Dalam pidato ini, Putin menyebutkan beberapa hal yang cukup mencengangkan dunia. Yang pertama, perluasan NATO ke Eropa Timur adalah untuk membangun infrastruktur yang membahayakan Rusia. Ketika NATO memperluas pengaruhnya ke sebelah timur Eropa, maka NATO akan memindahkan infrastruktur militernya lebih dekat ke perbatasan Rusia. Yang kedua, tatanan dunia semenjak pasca Perang Dingin adalah demi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Yang ketiga, Amerika Serikat dan sekutunya banyak memproduksi perang dan kebohongan besar demi kepentingan mereka sendiri. Contohnya, ketika Amerika Serikat melakukan operasi militer berdarah terhadap Beograd yang menggunakan rudal tepat di pusat Eropa, itu tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Namun lucunya, ketika masyarakat internasional membicarakan ini, Amerika Serikat lebih suka tidak menunjuk kepada norma-norma hukum internasional, tetapi malah merujuk kepada keadaan yang mereka tafsirkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kemudian, ada lagi operasi militer di Irak, Libya, dan Suriah. Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan militer yang tidak sah terhadap Libya. Kemudian, ada invasi khusus yang dilakukan ke Irak yang juga tanpa dasar hukum. Sebagai dalih, Amerika Serikat mengajukan informasi yang diduga dapat dipercaya tentang keberadaan senjata pemusnah massal di Irak. Tapi pada akhirnya, tuduhan ini tidak terbukti dan berakhir sebagai penipuan belaka. Yang keempat, NATO terus-menerus menipu Rusia. Dalam konteks ini, ada janji kepada Rusia bahwa NATO tidak akan memperluas pertahanan mereka 1 inci pun ke timur. Tapi ternyata ini hanyalah tipuan belaka. Yang kelima, seluruh blok barat yang dibentuk Amerika Serikat adalah sebuah kerajaan kebohongan. Putin berdalih bahwa politisi Amerika, ilmuwan politik, dan jurnalis Amerika sendiri telah menulis dan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan kebohongan yang sebenarnya telah dibuat di dalam Amerika Serikat itu sendiri. Yang keenam, sejak Desember 2021, Rusia sudah berusaha untuk setuju dengan Amerika Serikat dan sekutunya terkait prinsip-prinsip kepastian keamanan Eropa dan mencegah ekspansi NATO ke timur Eropa. Namun hal itu sia-sia belaka. Yang ketujuh, NATO adalah instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Yang kedelapan, sistem anti-Rusia sedang diciptakan. Yang kesembilan, NATO telah mendukung nasionalis ekstrim dan neonazi di Ukraina. 10. Rusia tidak pernah bermaksud untuk menduduki Ukraina. Namun, Putin berdalih, Rusia berkewajiban untuk melindungi warga Crimea dan Sevastopol dari rezim Ukraina yang kejam. Bagaimanapun juga, apa yang kita saksikan saat ini bagaikan perang propaganda antara dua kubu yang saling memperebutkan simpati dunia internasional.
Pihak Barat selalu ingin mendiskreditkan Rusia dan sekutunya. Namun Putin, jika dilihat dari pidatonya, nampaknya ingin segera mengakhiri dominasi adidaya Amerika Serikat yang banyak menciptakan propaganda hoax dan perang yang tidak berkesudahan. Akhir-akhir ini saya sering mendapat informasi tentang secret society atau kelompok 1% yang sedang mempersiapkan kemunculan orang-orang yang dirahasiakan. Mereka diduga telah menjalankan serangkaian sistem tatanan dunia baru secara masif dan terorganisir. Berkembangnya isu kemunculan secret society seperti Freemason, Illuminati diimbangi dengan adanya rumor kemunculan Satria Piningit. Lantas, apakah Satria Piningit ini yang akan menjadi rivalnya? Untuk pembahasan kali ini, marilah sejenak kita mengurai tentang ilmu spiritual yang sering digunakan oleh kelompok rahasia, yakni spiritual para elit global seperti Freemason yang sering kita kenal atau lebih terkenal sebagai perkumpulan atau organisasi tempat intelektual tinggi. Kelompok ini sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh politik terkemuka di dunia. Alhasil dunia dalam genggaman. Itulah tujuan mereka kelompok 1%, supaya manusia di dunia ini ketergantungan terhadap ekonomi. Jika manusia sudah ketergantungan, maka manusia tersebut akan mudah dikendalikan. Dan inilah yang saya tadi buka di awal. Apakah Satria Piningit Imam Mahdi itu akan menjadi rivalnya? Dulu zaman Fir'aun, tukang sihir menguasai sistem pemerintahan dan mendapat tempat paling tinggi, namun tidak dikenal kalangan umum dan terkesan dirahasiakan. Para tukang sihir zaman dulu mempunyai lawan tangguh yang dianggap sebagai musuh besar, yakni Nabi Musa. Beliau sudah mencapai ilmu spiritual tinggi hingga tak heran kalau Nabi Musa tidak bisa dikuasai apalagi dikendalikan oleh kelompok tukang sihir tersebut. Beliau pun menggunakan ilmu spiritualitasnya ke arah kebaikan dan bermanfaat bagi kaumnya. Sisi dualitas inilah yang membedakan kelompok 1% dengan pasukan Ratu Adil yang kini mulai terjadi dan ramai diperbincangkan. Pada kesimpulannya, sejarah tetap berulang. Dulu tukang sihir ditentang oleh Nabi Musa. Kini secret society atau kelompok 1% ditentang oleh pasukan Al-Mahdi. Inilah inti permasalahan yang kita bahas. Mereka tidak mau dunia ini dipenuhi oleh orang-orang soleh yang berperilaku terpuji. Mereka tak mau seluruh manusia hidup sejahtera, mandiri, dan beradab. Yang mereka inginkan semua manusia tunduk pada aturan yang mereka buat, atau menyembah aturan yang mereka ciptakan. Aturan yang mereka ciptakan untuk menjadi solusi. Kalau zaman dahulu kejadian ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim pada zaman itu menyembah berhala. Padahal mereka mengetahui dan menyadari bahwa berhala adalah ciptaannya. Namun mereka menyembahnya dan meyakini bahwa ciptaannya akan menjadi solusi untuk mengatasi semua permasalahan hidup waktu itu. Kini pun sama. Kebanyakan manusia mengikuti aturan yang dibuat elit global seakan manusia dibutakan dengan pengetahuan yang sesungguhnya dan digiring untuk menjadi sebuah budak yang bisa dikendalikan oleh sistem yang mereka buat.